Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta, 5 kali dalam setahun. Welcome to your channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Kali ini bincang-bincang soal anggota DPR kita ya, soal peran DPR dan DPD. Ini berkaitan dengan sekarang sedang viral Mbak Krisdayanti menjelaskan berapa penghasilan per bulannya. Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Quote and quote sangat luar biasa sekali ya. Berbagai item di sana dimasukkan, ada honorarium pribadi, ada untuk reses, ada untuk perjalanan dinas, ada untuk konstituen, segala macam. Total in general total bisa di atas 3M itu per tahun per orang, kali 600 orang, belum DPD. Saya kira ini luar biasa ya. Tapi memang ya begitulah, settingnya memang seperti itu karena mereka yang membuat aturan. Nah sekarang persoalannya bagaimana mengukur mereka, cara mengukur mereka supaya kelihatan apa bener nggak ini uang yang dia terima ekuivalen dengan kinerja yang dihasilkan dan memberi manfaat kepada rakyat gitu ya. Itu poin pokoknya. Jadi sekali lagi saya ingin bandingkan bagaimana peran dan tugas DPR, anggota DPR dan DPD ya. Saya ingin melihatnya diperbandingkan dengan House of Representatives dan Senat di Amerika. Kenapa? Karena kita menganut sistem presidensial dan kita mempunyai lembaga yang sama, yaitu House of Representatives atau DPR dan Senat atau DPD. Nah ini bagaimana di Indonesia dan di Amerika supaya kemudian kita bisa mengukur mereka. Sebab kalau diukur dari undang-undang yang mereka laksanakan sekarang itu ya seperti sekarang ini, seperti Ibu Krisdayanti, seperti Ibu Wulan Jamilah ya. Saya tidak mengerti mereka bisa duduk di situ mewakili apa, kompetensinya apa dan seterusnya. Mewakili apa, kompetensinya apa, manfaatnya untuk masyarakat saya tidak mengerti. Tapi itu bukan persoalan yang ingin kita bahas ya. Karena memang aturannya ya seperti itu, melahirkan produk-produk seperti itu. Baik ya, jadi di Amerika itu ada 2 kamar, 2 chambers ya, House of Representatives atau yang kita sebut di sini legislatif, atau yang kita sebut di sini DPR, dan Senat, Kongres dan Senat. Mereka terpilih melalui pemilihan umum. Yang DPR itu mewakili partai politik, sedangkan senator ini dipilih oleh rakyat langsung ya, mewakili wilayah negara bagiannya. Nah, tugasnya kalau Kongres itu ya atau DPR itu membuat aturan ya, membuat hukum, kemudian menyatakan perang, itu DPR ya. Kemudian menetapkan budget dan mengontrol budget eksekutif, kemudian punya hak juga impeachment dan menyetujui penetapan presiden dan seterusnya. DPR di Amerika itu umurnya 2 tahun ya. Jadi setelah 2 tahun dia bubar. Sedangkan senator mewakili wilayah-wilayah ya, negara-negara bagian itu. Nah, dia berumur 6 tahun. Yang dia laksanakan adalah menyampaikan masalah-masalah aspirasi yang ada di rakyat, di mana dia itu wilayahnya ya. Kemudian kontrol sehari-hari dilakukan oleh para senator itu. Jadi kalau DPR itu kontrolnya kepada budgeting yang dilakukan oleh pemerintah, kinerja pemerintah, sedangkan senator
dia atas nama masyarakat ya mengontrol kebijakan-kebijakan eksekutif. Begitu. Nah, di Indonesia kan terbalik ya. DPR berperan aktif dari tahun pertama sampai tahun kelima, tapi kinerjanya sekarang itu seperti sekarang ya. Karena akibat dari koalisi, maka fungsi kontrol dari DPR itu mandul. Koalisi 85% itu. Sedangkan DPD yang di Amerika itu tiap hari mengontrol eksekutif atas nama rakyat di wilayahnya itu. Di Indonesia, DPD tidak punya peran apa-apa. Tidak ada kita mendengar aktivitas DPD ya yang seperti Amerika melaksanakan fungsinya. Di kita terbalik ya, jadi DPR ya, kerja keras selama 5 tahun, ya, DPD tidur. Maksudnya kerja keras selama 5 tahun itu ya karena tadi itu ya banyak menerima uang dari negara untuk berbagai aktivitas dia. Konon. Nah, sedangkan DPD sama sekali tidak ada. Jadi ini terbalik sekali. Nah, peran lain adalah ketika tadi DPR kita itu mempunyai tugas juga lawmaker ya, pembuat undang-undang. Yang lucu sekali adalah ketika undang-undang yang ditetapkan oleh DPR itu tidak disetujui oleh presiden, maka secara otomatis pada hari ke-30 undang-undang tersebut berlaku sah. Nah, terbalik seperti di Amerika. Ketika DPR itu menetapkan undang-undang, eksekutif presiden mempunyai hak veto, yaitu presidential veto. Dia itu bisa membatalkannya. Begitu. Di kita terbalik ya. DPR justru yang memaksa eksekutif ya dengan undang-undang. Kalau di Amerika, presiden bisa membatalkan undang-undang dengan hak veto. Tetapi yang menarik adalah ketika DPR itu menetapkan undang-undang, badan judicialnya di Amerika itu bisa menyatakan bahwa undang-undang itu tidak berlaku. Nah, kalau di kita ada itu MK, bisa menyatakan seperti itu atau MA. Tetapi persoalannya adalah yaitu linkage antara eksekutif dan yudikatif itu ketat sekali sehingga fungsi-fungsi tadi yang harusnya MA atau MK membatalkan undang-undang ini malah mendukung undang-undang yang diajukan oleh eksekutif kepada DPR dan disahkan. Padahal gerakan di masyarakat seperti penolakan kepada undang-undang Omnibus Law itu besar sekali resistennya itu. Tapi ya mereka, nah ini persoalan-persoalan di Indonesia. Jadi sekali lagi ya antara DPR dan DPD di Indonesia itu tidak jelas perannya ya, bahkan terbalik-balik. Yang kedua itu tadi saya kembali kepada apa yang sedang terjadi viral saat ini ya tentang Ibu Krisdayanti yang jujur terang-terangan menjelaskan berapa banyak penerimaan uang setiap bulannya dari pemerintah, dari negara, tidak tahu bagaimana mengukur kinerjanya. Dana aspirasi setiap proses kita 450 juta 5 kali dalam setahun. Tapi itulah realita. Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana kinerja DPR itu ya bisa kita nilai ekuivalen dengan uang yang mereka terima setiap tahunnya itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi beliau, ya kompetensi setiap anggota DPR. Dan yang ketiga, manfaatnya untuk negara, bangsa, dan rakyat Indonesia itu apa. Nah, ini adalah persoalan yang fundamental di kita. Ada 3 lembaga seperti yang disebut dengan trias politika itu harusnya melaksanakan fungsi-fungsi dengan baik, ya, dengan bagus, supaya kita bisa mencapai tujuan seperti apa yang terkandung di dalam konstitusi. Tapi pada kenyataannya, ya kita bisa maklumi bersama, hasilnya tidak optimal, bahkan sangat mengecewakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anggota DPR
udah punya uang lah.